Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini kembali kita semua melakukan hal yang baik, melakukan kebajikan, datang ke wihara untuk melakukan puja, terutama kepada yang patut dipuja, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang juga kebajikan lainnya, bermeditasi, merenungkan Dhamma, dan sekarang kita bersama-sama untuk kembali mengulang Dhamma dengan Anda mendengarkan pemaparan Dhamma. Yang pada kesempatan pagi hari ini saya terpikir untuk berbicara tentang praktik meditasi yang sebenarnya sudah sangat populer di antara kita umat Buddha, yaitu tentang Anapanasati, perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas, walaupun sesungguhnya kita umat Buddha sudah banyak melatih. Karena sekarang kita ketahui bahwa meditasi merupakan satu praktek yang sangat populer, tidak hanya di kalangan umat Buddha, tetapi bahkan di kalangan masyarakat umum. Bahkan ketika para biku atau mereka yang membimbing meditasi mengadakan sebuah retreat, baik yang one day mindfulness atau retreat yang panjang, kita bisa melihat sekarang yang mempraktikkan itu tidak hanya umat Buddha. Banyak di antara mereka yang sebenarnya secara KTP beragama lain, tetapi mereka juga datang untuk mempraktikkan meditasi. Dan itu sering terjadi. Seperti kami di Jawa Timur, di Padepokan Dhamma di Parama, juga sering mengadakan retreat. Dan ternyata setiap ada retreat, pasti ada 1, 2, 3, bahkan kadang sampai 5 orang. Mereka bukan beragama Buddha, tapi mereka mempraktikkan meditasi. Terkadang walaupun meditasinya cukup lama, 5 hari, 1 minggu, mereka pun juga ada beberapa yang bukan Buddhis yang juga mempraktikkan. Karena memang sekarang meditasi sudah merupakan kebutuhan bagi setiap manusia di tengah-tengah kondisi yang betul-betul membutuhkan kedamaian batin, membutuhkan ketenangan. Maka baik untuk kita bicara tentang meditasi, Anapanasati, salah satu bentuk meditasi yang sangat populer dan juga sangat dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan kenapa juga perlu dibicarakan, karena secara realitas, walaupun sebenarnya praktik keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi sudah biasa dipraktikkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak di antara kita yang sulit untuk bisa konsentrasi, untuk bisa fokus terhadap nafas. Oleh sebab itu, kita harus memahami sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dan juga terutama oleh para guru. Kalau saya katakan guru adalah para biku kuno dalam kitab-kitab komentar, terutama ketika berbicara tentang meditasi, terutama adalah Anapanasati, yang bisa kita jadikan sebagai panduan bagaimana kita mengarahkan batin kita saat kita mempraktikkan meditasi dengan objek keluar masuknya nafas. Maka dalam praktek ini yang sering kali kita lihat di dalam khutbah-khutbah Sang Buddha, himbauannya adalah memang yang pertama yang mesti kita lakukan, yang harus kita miliki dalam praktek ini adalah tempat. Tempatnya adalah tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang tidak ada kebisingan. Dan ini juga penting. Maka Sang Buddha biasanya ketika bicara tentang Anapanasati, beliau akan mengatakan, terutama ketika menyapa para biku, so biku aranya gatowa, rukamula gatowa, sunyagara gatowa. Yang artinya bahwa biku tersebut hendaknya pergi ke hutan, pergi ke pangkal pohon, pergi ke tempat kosong atau sunyagara atau rumah kosong. Atau bahkan dalam khutbah-khutbah lainnya, baik pula ketika kemudian mereka pergi seperti ke lembah gunung
atau ke gunung, atau ke gua, bahkan dianjurkan pula pergi ke kuburan. Nah, kenapa kuburan? Karena kuburan itu biasanya ada tempat yang sepi, tempat yang tidak ada kebisingan. Jadi kebanyakan orang tidak mau ke kuburan. Maka sebagai tempat yang sepi itu bisa digunakan sebagai tempat untuk melatih batin. Menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objeknya. Kenapa tempat yang sepi seperti ini juga dibutuhkan? Karena memang objek nafas ini bisa dikatakan berbeda dengan objek-objek meditasi lainnya. Kalau objek meditasi lainnya misalnya kasina, atau misalnya objek dengan menggunakan yaitu asubha misalnya, kita harus membutuhkan media. Adalah kita harus mempersiapkan, kalau asubha kita harus mempersiapkan yaitu mayat yang memang harus kita lihat. Dan itu tidak mudah. Kemudian juga menggunakan objek yaitu kasina, kita juga harus mempersiapkan kasina, kita membuat medianya. Tapi nafas itu bisa dibawa kemana-mana. Kapanpun kita berada, kita bisa menggunakan nafas. Karena selama kita masih hidup, nafas itu akan selalu bersama dengan kita. Hanya kemudian objek lainnya itu biasanya ketika diperhatikan, objeknya biasanya akan semakin membesar. Akan semakin mudah terlihat. Namun, nafas, walaupun kita sudah membawa kemana-mana, semakin diperhatikan, apalagi ketika batin, jasmani semakin tenang, nafas pun juga akan semakin halus. Semakin lembut. Dan bahkan terkadang sampai tidak terasa. Nah, sehingga dengan kehalusan nafas sebagai objek, kelembutan nafas sebagai objek, maka dibutuhkan tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Walaupun kemudian mungkin Bapak Ibu bermeditasi di rumah, tidak di biara, tapi di rumah masing-masing, tapi baik untuk mempersiapkan tempat tersendiri digunakan sebagai tempat meditasi yang relatif sepi. Atau setidaknya adalah waktu-waktu di mana sudah sunyi, sudah tidak ada gangguan, sudah tidak ada kebisingan, itu juga bisa digunakan untuk bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas. Maka tempat ini juga penting. Nah, kalau kita mendapatkan tempat yang sunyi, yang sepi, tidak ada kebisingan, terutamalah kebisingan dari suara manusia, berbeda sekali dengan kebisingan kalau misalnya kita ke hutan, kemudian kita masih bisa mendengarkan suara burung atau suara binatang, itu berbeda. Dan itu justru bisa membuat batin menjadi tenang. Kenapa? Suara manusia itu bisa mengganggu. Karena ketika kita mendengarkan suara manusia, kita tahu artinya. Maka begitu terdengar, kita juga ikut berpikir-pikir, menganalisa apa yang sedang dibicarakan oleh yang lain. Tapi kalau suara burung, kita nggak tahu artinya apa. Sehingga kita tidak peduli dan kita relatif menjadi tenang. Kalau kita berada di tempat yang alam, kita mendengarkan suara-suara alam, itu tidak masalah. Maka tempat yang sunyi dari kebisingan suara manusia itu juga sering disebutkan oleh Sang Buddha sebagai pertama syarat untuk memperhatikan meditasi dengan objek keluar masuknya nafas. Kemudian, menurut para guru atau para tera, para sesepuh, selain tempat yang sepi, juga kita membutuhkan tempat yang bersih. Walaupun kelihatannya tidak pernah disebutkan di dalam Tipitaka, tetapi tempat yang bersih juga penting. Tempat yang bersih dipersiapkan. Bahkan pakaian yang kita kenakan juga pakaian yang bersih. Jasmani kita juga baik untuk dibersihkan terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya menjadi lebih nyaman. Karena kalau kemudian, bayangkan kita duduk bermeditasi di tempat yang kotor, banyak sampah. Kita pun juga tidak merasa nyaman. Atau kita bermeditasi dengan pakaian yang kotor, kita pun juga tidak merasa nyaman. Atau kita bermeditasi dengan misalnya tubuh yang kotor, yang masih berkeringat basah. Dalam artian, kita baru jalan jauh, kemudian keringat basah, dan kita duduk bermeditasi, itu juga akan menjadi pengganggu. Maka tempat yang bersih,
badan yang bersih, jasmani yang bersih juga baik untuk dipersiapkan supaya menjadi lebih nyaman. Nah, setelah mendapatkan tempat yang demikian sebagai syarat atau faktor yang membantu dalam meditasi ini, maka kemudian yang kedua adalah kita harus mempersiapkan postur kita ketika duduk. Nah, terutama bagi mereka yang masih bisa duduk di lantai, maka Sang Buddha menyatakan, Nisiddhati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Yaitu Nisiddhati palangkang abujitwa. Kita hendaknya duduk bersila. Tentu bersila di sini tergantung kenyamanan masing-masing. Karena antara satu dengan lainnya bisa berbeda-beda. Barangkali ada yang bisa duduk seperti Arsa Buddha, yaitu Padmasana, jadi full lotus, dipersilahkan. Ya, seperti di atas ya, Arsa Buddha. Atau kemudian beberapa duduk dengan kaki kanan berada di atas kaki kiri, atau sebaliknya. Atau separuh lotus juga dipersilahkan. Atau duduk seperti biasa. Selama itu nyaman, bisa digunakan. Tetapi intinya adalah Nisiddhati palangkang abujitwa. Duduk bersila. Selain duduk bersila, kita pun juga hendaknya menegakkan tubuh kita. Ujung kayang panidaya. Jadi kaya jasmani itu ujung, tegak. Mengapa jasmani kita itu mesti tegak? Tetapi tegak di sini bukan tegang. Tegaknya ada tegak yang rileks. Nah, tegak di sini dibutuhkan karena pertama objeknya nafas. Dan ketika jasmani kita tegak, nafas kita juga menjadi lancar. Berproses dengan lancar. Berbeda kalau badan tidak ditegakkan. Nafas juga tidak menjadi lebih lancar. Yang kedua, dengan badan tegak itu juga akan membantu kita bisa duduk lebih lama tanpa mengalami sakit, terutama adalah karena tulang di punggung kita itu sejajar saling menumpuk dengan rapi. Nah, sehingga dengan tulang punggung sejajar, tertata dengan rapi, itu juga membantu kita untuk tidak cepat sakit. Maka duduk tegak. Yang ketiga, ternyata dengan duduk tegak ini, di situ akan memunculkan unsur semangat. Harus ingat, karena nanti dalam praktek meditasi, kita sebenarnya selalu membawa batin dan jasmani kita dalam kondisi seimbang. Seimbang secara fisik, kemudian seimbang secara batiniah. Yang dimaksud seimbang di sini adalah secara batiniah, kita tidak terlalu terseret oleh katakan kegelisahan, atau semangat yang berkobar, tapi juga tidak terlalu kemudian terseret oleh ketenangan yang kalau tidak diimbangi dengan semangat, membawa seseorang menjadi ngantuk. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu datang biar duduk, rileks gini, udah ngantuk ya. Nah, di sini ternyata ada dua unsur yang baik yang patut untuk kita seimbangkan. Yaitu unsur samadhi dan unsur wirya. Samadhi adalah tenang. Tetapi kalau seseorang hanya menekankan ketenangannya tanpa diimbangi oleh wirya semangat, kemudian menjadi rileks, kemudian ngantuk, kemudian tertidur. Maka ketika ketenangan muncul, mesti hati-hati. Harus diimbangi dengan wirya semangat. Semangat untuk memperhatikan objek meditasi. Tapi kalau kemudian unsur semangatnya saja yang dikejar, terlalu bersemangat dalam meditasi dikejar, dan kalau hanya menekankan semangat saja, tanpa mengimbangi dengan samadhi ketenangan, apa yang terjadi? Menjadi gelisah, menjadi tegang, menjadi tidak beristirahat. Padahal meditasi juga cara untuk memberikan istirahat pada jasmani kita. Maka begitu ada semangat, harus tetap rileks. Ternyata fisik kita ketika duduk bermeditasi
Duduk itu sendiri membawa unsur samadhi, membawa kita menjadi tenang. Tetapi kalau hanya duduk saja tidak ada semangat, maka di situ mudah menjadi ngantuk. Nah, sehingga tegak ini adalah bagian dari unsur wirya, unsur semangat. Jadi dengan badan tegak itu memunculkan unsur semangat. Sehingga nanti kalau badan kita tegak, kalaupun seandainya meditasi masih ngantuk, tapi dengan badan kita tegak, kalaupun ngantuk itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena kita mudah sadar. Berbeda kalau kita itu tidak tegak, biasanya kalau apalagi kita melengkung ke depan, begitu ngantuk, ya sudah. Kadang kita mendengar teman kita meditasi ngorok juga. Ternyata ketika ngorok, badannya pun sudah melengkung ke depan pasti, karena tidak tegak. Itu yang terjadi. Maka Sang Buddha mengatakan, nisi dati palangkang abujitwa, ujung kayang panidaya, badan ditegakkan. Nah, setelah mendapatkan posisi demikian, maka anjuran selanjutnya adalah meyakinkan bahwa seluruh tubuh harus dalam kondisi rileks. Dan itu baik. Kenapa? Karena meditasi adalah seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu cara untuk memberikan istirahat. Tidak hanya pada batin, tapi juga pada jasmani. Kita beristirahat. Hanya bedanya adalah beristirahat tetapi dengan sadar, dengan penuh perhatian. Bukan beristirahat kemudian tertidur. Kalau beristirahat tertidur, itu tidak ada sati, tidak ada perhatian. Maka di sini rileks seperti kita meletakkan jasmani kita pada saat kita tidur, tetapi di saat yang sama sadar. Maka jasmani harus rileks. Nah, ketika jasmani sudah rileks tetapi sadar, apa yang mesti kita lakukan? Anjuran Sang Buddha adalah parimukang sating upada pitwa satowa asasati satowa pasasati. Maka seseorang hendaknya memancangkan sati perhatian pada mana? Parimuka. Jadi parimuka itu adalah sekitar wajah. Muka itu wajah. Muka juga artinya mulut. Nah, pari itu adalah sekitar. Maka sekitar wajah. Yang dimaksud di sini oleh para sesepuh, para biku kuno adalah memperhatikan di sekitar rongga hidung. Jadi parimukang sating upadapetva, memancangkan perhatian di sekitar rongga hidung. Untuk apa? Satowa asasati, satowa pasasati. Untuk supaya ketika nafas keluar, sadar. Ada sati di sana, ada perhatian di sana. Ketika nafas masuk juga sadar. Ini adalah tahap awal. Kita memancangkan perhatian pada nafas yang bisa ditengarai di sekitar rongga hidung. Nafas keluar, nafas masuk, sadar. Penuh perhatian. Apa yang dimaksud dengan sadar atau sati? Sati itu adalah kewaspadaan. Sati itu adalah sadar. Sati itu juga adalah pengingatan. Kenapa sati dikatakan sebagai waspada? Dalam salah satu yang tercatat di dalam Tipitaka, salah satunya Patisambhidamagga, ketika kekuatan perhatian itu dijabarkan atau didefinisikan, apa yang dimaksud dengan kekuatan sati? Pamade nakampati ti sati balang. Dikatakan sebagai kekuatan perhatian karena seseorang tidak goyah di dalam pamada. Tidak goyah di dalam kelengahan. Artinya orang yang punya apamada, yang tidak lengah, yang waspada, adalah orang yang punya sati. Kita waspada. Dan kemudian sati juga dimaknai sebagai sadar. Walaupun kemudian harus dibedakan dari vinyana, yang kemudian diterjemahkan sebagai kesadaran juga. Tapi sati di sini juga sadar.
Seperti ketika mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita mengenai seorang wanita bernama Patacara yang kehilangan seluruh keluarganya karena kematian yang tragis keluarganya, kemudian dia menjadi gila. Ketika datang kepada Sang Buddha, apa yang disampaikan Sang Buddha? Sating padilaba, gain your conscious, peroleh kembali kesadarannya, Artinya apa? Sadar. Paham ya? Kalau ada orang kesurupan misalnya kan sadar gitu kan. Itu adalah sati. Kemudian sati juga ada pengingatan. Artinya apa? Ingat. Sati itu adalah ingat. Dalam konteks meditasi, sati adalah ingat terhadap objek. Jadi kalau meditasi menggunakan apapun objeknya termasuk keluar masuknya nafas, ternyata sudah lupa dengan nafas, tidak ingat lagi dengan nafas, artinya satinya sudah tidak ada. Maka lawan sati adalah mudha sati, yang diterjemahkan oleh mereka dalam bahasa Inggris biasanya forgetfulness, lupa. Jadi kalau kita lupa artinya sudah tidak ada sati. Kalau Anda tadi meditasi walaupun sebentar, ternyata sudah lupa dengan nafas, artinya tidak ada sati terhadap nafas. Maka perhatian di sini, sati di sini ada kekuatan untuk ingat terhadap objek yang diperhatikan. Sati juga kekuatan yang di sana ada kewaspadaan, waspada terhadap objek nafas. Ada perhatian terhadap objek nafas. Maka sati ini ada punya kemampuan untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi. Utamanya kalau kita menggunakan nafas, mampu mendeteksi keluar masuknya nafas. Yang sesungguhnya kita semua manusia sudah memiliki sati, sudah memiliki perhatian. Intinya adalah kita ingat, kita sadar, kita waspada terhadap keluar masuknya nafas. Kalau kita sudah tidak ingat, sudah pikirannya entah pergi kemana, artinya sati sudah tidak ada di situ. Maka ketika dikatakan Sattva asasati, sattva pasasati, artinya kita harus senantiasa ingat, sadar, waspada pada saat nafas keluar, pada saat pula nafas masuk. Nah, itu saja sudah sangat baik. Hanya saja kemudian, walaupun teorinya itu sebenarnya gampang ya, hanya sadar saja kok. Hanya ingat saja kok, gampang sekali kan? Tetapi realitasnya ketika dipraktikkan, pikiran kita itu mudah sekali mengembara. Pikiran kita itu mudah sekali condong kepada apapun objek fenomena yang sedang muncul. Maka pikiran kita juga disebut sebagai nama. Nama. Kan ada nama rupa kan? Nama itu batin atau pikiran. Dan nama itu dari akar kata nam, artinya apa? Melengkung. Makanya kan namo itu kita melengkung kan, bersujud. Sama itu namo, nama itu sama. Dari akar kata yang sama, melengkung. Artinya apa? Pikiran kita itu mudah sekali melengkung. Mudah sekali condong pada objek-objek fenomena yang kadang-kadang muncul sendiri, yang muncul kemudian langsung tertarik untuk berpikir tentang fenomena tersebut. Padahal sedang memperhatikan nafas. Tiba-tiba pikiran muncul, langsung terseret ke sana. Tiba-tiba suara muncul, terseret ke sana, kan begitu. Itulah nama. Maka walaupun teorinya gampang, ternyata prakteknya untuk meluruskan batin kita itu sulit. Itulah kemudian dibutuhkan instrumen pula, yaitu bisa dengan kita mencatat dalam batin. Nafas masuk, catat, masuk. Nafas keluar, catat, keluar. Demikian untuk membantu supaya pikiran kita, perhatian kita tidak mudah terseret. Itu juga salah satu cara. Cara lain adalah dengan kita menghitung. Ini disampaikan di dalam, tidak dari saya, ini disampaikan di dalam kitab Visuddhimagga. Dengan cara menghitung antara 5 sampai 10.
Jadi ketika nafas masuk, keluar hitung 1. Masuk, keluar hitung 2. Sampai misalnya kita tentukan. Saya akan menggunakan hitungan sampai 5 misalnya. Maka hitung sampai 5. Nanti kalau sudah sampai 5, kembali lagi. Dari hitungan 1. Terus demikian sampai 5. Kembali lagi sampai 5. Kalau di tengah-tengah hitungan ternyata lupa sudah hitungan keberapa, nggak usah dipikir panjang. Langsung kembali kepada hitungan awal. Kenapa mesti hitungan minimal 5, maksimal 10? Karena kalau hitungannya kurang dari 5, kita akan capek sendiri. Belum rileks, sudah menghitung dari awal. Belum rileks, menghitung dari awal. Capek sendiri. Tapi kalau hitungannya lebih dari 10, biasanya terlalu rileks. Lupa. Sudah hitungan keberapa? Maka anjuran para guru adalah hitungan minimal 5, maksimal 10. Itu juga cara untuk membantu supaya pikiran kita tidak mudah mengembara. Kita bisa mengingat keluar masuknya nafas dalam meditasi. Nah, kalau demikian dipraktikkan, nanti lama-kelamaan akan mulai mengenali, oh ternyata ada nafas panjang, ada pula nafas yang pendek. Ini tahapan yang sebenarnya tahapan pertama dan kedua. Jadi kalau dalam praktek meditasi Anapana itu ada 16 tahapan. Tahapan pertama adalah Tigang Pak Pasa Santo, Pasa Sasimiti Pajanati. Ketika nafas keluar panjang, nah seseorang memahami, nah saya bernafas keluar panjang. Demikian pula ketika ada nafas panjang yang masuk, seseorang memahami atau mengetahui, saya bernafas masuk panjang. Akan mulai mengenali. Kemudian pula mulai mengenali ada nafas yang pendek. Ada nafas pendek yang masuk, ada nafas pendek yang keluar. Itu juga akan dikenali. Tetapi sebenarnya yang paling penting, yang paling awal adalah yang pertama, mengenali ada nafas masuk, ada nafas keluar. Dibuat sefamiliar mungkin, seakrab mungkin. Melihat, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Baru kemudian nanti dengan sendirinya alaminya ada nafas masuk, keluar panjang atau pendek, itu akan dikenali. Tapi kemudian hanya mengenali nafas masuk dan keluar panjang atau pendek, itu sebenarnya masih relatif mudah. Mengapa? Karena yang di sana dibutuhkan adalah sekedar sadar. Tetapi kalau hanya demikian saja, biasanya seseorang tidak akan mengenali keseluruhan nafas. Maka tahapan selanjutnya adalah ketika batin Anda sudah tenang dalam bermeditasi, sudah akrab dengan nafas, tahapan selanjutnya adalah Sabba Kaya Padisangvedi, Asa Sisa Miti Sikati, sembari mengalami keseluruhan kaya. Kaya di sini memang artinya tubuh. Tetapi yang dimaksud dengan tubuh di sini adalah tubuh nafas. Sembari mengalami keseluruhan nafas, ia berlatih. Seorang yogi berlatih. Saya mengeluarkan nafas. Jadi sembari nafas itu keluar atau ketika nafas sedang keluar, seorang praktisi, seorang yogi hendaknya juga mengupayakan untuk memperhatikan, mengalami keseluruhan nafas. Demikian pula pada saat nafas masuk, keseluruhan nafas pun harus dilatih untuk bisa dikenali. Mengapa demikian? Karena ada kalanya ada seseorang yang mungkin oke lah, meditasi bisa mendeteksi nafas masuk, nafas keluar. Tapi kalau diperhatikan dengan lebih detail, oh ternyata yang terperhatikan itu mungkin hanya awalnya saja. Awal dengan pertengahan, tetapi ujungnya tidak kelihatan. Atau mungkin seseorang hanya
bisa memperhatikan ujungnya saja. Tapi awal ketika nafas masuk, kemudian ketika masuknya habis, itu hanya dikenali itu saja, ujungnya. Awalnya tidak kelihatan. Maka untuk orang-orang seperti ini membutuhkan latihan. Latihan untuk mengenali keseluruhan nafas. Jadi ini penting. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kalau kita tidak memperhatikan keseluruhan nafas, biasanya di sela-sela nafas itu masuk keluar, walaupun ada mungkin pada saat bermeditasi, seakan-akan sepanjang meditasinya itu fokus dengan nafas. Tetapi ternyata masih juga sebenarnya ada objek-objek lain yang juga terdeteksi. Betul ya? Ada suara juga masih terdengar. Ada bentuk pikiran yang muncul juga masih terlihat juga. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya keseluruhan nafas itu belum dilihat. Maka di sela-sela itu masih ada objek lain yang menyelinap. Maka untuk supaya mengurangi objek-objek lain yang menyelinap, seseorang hendaknya berlatih. Ini latihan. Maka Sang Buddha menggunakan istilah sikati, melatih. Kalau tadi kan ketika nafas panjang, masuk keluar, nafas pendek, masuk keluar, itu adalah pajanati, mengetahui. Tapi untuk yang tahapan ini, seseorang harus berlatih. Melatih untuk mengenali keseluruhan nafas. Jadi ada upaya. Upaya untuk mengenali bagaimana nafas ketika masuk, awal, pertengahan, akhir, itu terlihat. Bagaimana ketika nafas keluar, awal, pertengahan, akhir, itu terlihat. Itu latihan. Maka melatih demikian juga baik supaya apa? Supaya pikiran-pikiran yang menyelinap itu akan semakin berkurang. Artinya pikiran atau batin bersama dengan nafas itu akan semakin padat. Dan itu baik untuk diperhatikan. Apalagi kalau batin sudah mulai tenang. Nah, batin sudah akrab dengan nafas, mulai tenang, maka harus ada semacam motivasi untuk cobalah sekarang untuk mulai mengenali keseluruhan nafas. Nah, kalau kemudian sudah mulai mengenali keseluruhan nafas, tahapan selanjutnya adalah seseorang hendaknya apa? Melatih batin untuk menenangkan reaksi-reaksi nafas itu sendiri. Pasam bayang kaya sangkarang asa sisamiti sikati. Ia berlatih ketika mengeluarkan nafas sembari menenangkan kaya sangkarang. Apa itu kaya sangkarang? Kaya di sini adalah nafas itu sendiri. Sangkara adalah reaksi. Yang mana biasanya pada saat memperhatikan nafas ini, terkadang nafas itu tidak beraturan. Nafas belum menjadi lembut. Nafas belum menjadi tenang. Nafas itu masih tidak beraturan. Masih ada kegelisahan. Masih ada ketegangan. Bahkan beberapa orang merasa ketika bernafas itu seperti ada kekurangan oksigen. Ketika bernafas, wajahnya menjadi tegang. Betul ya? Padahal pada saat tidak bermeditasi, tidak ada masalah dengan nafas. Tapi kemudian ketika bermeditasi menggunakan nafas, itu punya masalah dengan nafas. Itu adalah reaksi-reaksi yang muncul pada nafas. Yang ini mesti ditenangkan. Maka latihannya adalah bagaimana ketika memperhatikan nafas semaksimal mungkin secara keseluruhan, di saat yang sama juga melatih batin untuk tenang. Melatih batin untuk menenangkan nafas itu sendiri menjadi tenang. Menjadi tenang. Menjadi tenang. Dan itu baik. Tetapi kemudian yang mesti kita ingat adalah ketenangan batin yang muncul pada saat memperhatikan nafas itu karena pengotor-pengotor batin, terutama adalah rintangan-rintangan batin itu semakin berkurang. Maka dalam proses membawa perhatian kita terhadap nafas, kita pun juga mesti mengenali rintangan-rintangan batin yang harus kita lenyapkan pada saat memperhatikan nafas. Apa itu rintangan batin? Pertama adalah kama canda. Apapun keinginan, persepsi, ide,
bahkan semacam katakan ya hanya persepsi berkenaan dengan kesenangan indera, kenikmatan indera, ketika itu muncul dalam batin kita, itu mesti dilenyapkan. Mesti dilenyapkan. Bagaimana kita melenyapkan? Satu cara yang paling mudah adalah dengan kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Ketika muncul, yaitu keinginan-keinginan berkenaan dan kenikmatan indera, itu adalah perintah batin. Itu yang membuat batin kita tuh liar mengembara, berpikir ke arah yang lain, bukan kepada nafas. Yang kedua adalah kebencian. Ketika muncul kebencian, ketidaksukaan, atau yang identik atau sinonim dengan itu, kemarahan, dendam, maka itu pun juga mesti dilenyapkan. Harus dikenali, diperhatikan, kemudian dilenyapkan. Dengan cara apa? Minimal adalah kembali kepada objek meditasi. Karena sifat dari kebencian seperti kamat sanda, yaitu apa? Membuat batin liar, membuat batin berpikir-pikir terhadap apa yang dibenci. Tidak kembali kepada objek meditasi, sati perhatian lenyap terhadap objek meditasi. Maka itu juga harus dilenyapkan. Yang ketiga adalah kemalasan, ngantuk. Ya, jadi ngantuk, kemalasan pun itu adalah perintah batin. Itu pun juga mesti dilenyapkan. Seperti tadi, lenyapkan dengan memunculkan semangat. Harus memunculkan semangat untuk kembali memperhatikan nafas. Nah kemudian, udaca kukuca, kegelisahan, kekhawatiran. Ketika ada gelisah, ada khawatir, pikiran mengembara, pikiran bereaktif, pikiran berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang, harus segera dilenyapkan. Tahu ini adalah perintah batin, kembali kepada nafas. Dan yang kelima adalah keraguan-raguan terhadap meditasi, terhadap ajaran Buddha, berpikir-pikir, meragukan ini dan itu juga harus dilenyapkan. Nah, ketika 5 rintangan batin ini dikenali dalam proses bermeditasi, setiap kali muncul, kemudian dilenyapkan, muncul, dilenyapkan, kembali pada nafas, salah satu caranya, sebenarnya banyak cara lain juga, tapi salah satu caranya adalah kembali kepada nafas, maka dengan sendirinya batin yang mulai terbebas dari perintah-perintah batin ini akan menjadi semakin tenang. Semakin tenang. Maka dalam bahkan kitab pengulas Visuddhimagga sebagai contohnya, ketika batin masih belum terbebas dari 5 rintangan batin, nafas itu kasar. Ketika terbebas dari 5 rintangan batin, nafas itu menjadi lembut. Kemudian ketika seseorang belum mencapai upacara samadhi, nafas dianggap kasar. Upacara samadhi, nafas dianggap lebih lembut. Ketika seseorang belum mencapai jhana pertama, upacara samadhi, nafas dianggap kasar. Tapi kemudian dalam jhana pertama, nafas dianggap lembut. Ketika seseorang belum mencapai jhana kedua, maka jhana pertama, nafas dianggap sebagai kasar. Tapi dalam jhana kedua, nafas menjadi lebih lembut. Ketika kemudian belum mencapai jhana ketiga, jhana kedua nafas adalah kasar. Tapi dalam jhana ketiga, nafas adalah lembut. Ketika belum mencapai jhana keempat, jhana ketiga, nafas dianggap sebagai kasar. Ketika mencapai jhana keempat, nafas sudah hilang. Jadi nafas itu hilang ketika seseorang mencapai jhana keempat. Jadi kalau Anda sudah mengaku jhana keempat, nanti dilihat nafasnya ya, masih ada atau enggak. Itu sudah hilang. Artinya nafas ini kayak tangkarang ini, reaksi-reaksi dari nafas ini akan semakin tenang. Pas sambayang semakin tenang, seiring dengan konsentrasi pikiran, seiring dengan rintangan-rintangan batin yang semakin melemah. Nah, itu juga baik untuk diperhatikan. Maka dalam proses membawa batin untuk menjadi tenang bersama dengan keluar masuknya nafas, 5 rintangan batin pun harus dikenali. Dikenali untuk kemudian dilenyapkan. Dan disinilah sebenarnya praktik meditasi itu dilakukan. Dan di sini sebenarnya ada 3 hal dalam praktik meditasi ini. Ada sati, ada panya, dan ada daya upaya. Sati mendeteksi apapun yang muncul dalam batin pada waktu itu. Termasuk mendeteksi nafas,
mendeteksi rintangan-rintangan batin yang muncul. Sementara Panya kebijaksanaan mengetahui, oh ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Nah, ketika mengetahui demikian, yang ketiga daya upaya akan memainkan fungsinya. Ketika tahu ini tidak bermanfaat, maka harus ada upaya untuk melenyapkan. Oh ini adalah rintangan batin, maka lenyapkan dengan kembali kepada nafas. Oh ini adalah batin yang tenang, di situ ada ketenangan, ada konsentrasi, ada kegiuran piti. Batin menjadi seimbang, maka tahu bahwa ini adalah yang baik, itu ada kebijaksanaan dan ada upaya untuk mempertahankan di situ. Maka ada daya upaya. Praktek meditasi tidak lain adalah praktek mengembangkan sati, wirya, dan panya. Atau dengan kata lain, sama didi, sama wayama, dan sama sati. Atau di dalam Mahasatipatthana Sutta ada praktek pengembangan atapi sampajana satima, sama. Ada perhatian, ada kebijaksanaan, harus ada semangat daya upaya yang benar. Itulah yang mesti kita latih dalam praktek meditasi, terutama dalam hal ini sebagai salah satu contohnya adalah memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Praktik meditasi yang sangat populer di antara kita sebagai umat Buddha dan bahkan sekarang sudah merambah ke mereka yang sebenarnya tidak berKTP Buddhis. Mereka pun juga sudah mulai mempraktikkan meditasi ini. Dan walaupun demikian, baik untuk kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, oleh para guru-guru kita, berkenaan dengan bagaimana kita melatih anapanasati, sehingga kita tidak terseret kepada latihan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kebaikan, kebermanfaatan kita dalam pengembangan batin demi pada akhirnya pencapaian nibbana. Sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.